ma huwal fiqh. Apa pengertian atau definisi fikih? Karena ini maka perlu kita pahami lebih dulu. Al-fiqhu lughatan, fikih menurut bahasa, yang dimaksud di sini tentu bahasa Arab, dari faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya adalah fahima yafhamu fahman. Al-fiqhu bimakna al-fahm. Di fikih itu artinya adalah al-fahm, pemahaman. Pengertian bahasa ini tertera dalam secara terminologi dalam kajian fikih Islam. Para ulama banyak mendefinisikan, tapi dalam ruang dan waktu yang singkat ini saya ingin menukilkan definisi fikih yang masyhur yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mendefinisikan bi'annal fiqh al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi didefinisikan oleh beliau, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariah. Jadi bukan sembarang hukum. Al-amaliyah yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang memenuhi syarat untuk menerima beban agama ini, yaitu muslim, akil, balik. Jadi fikih itu membicarakan hukum-hukum syariah yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Makanya nanti ada namanya hukum taklifi. Jadi ada fardu atau wajib, ada sunnah, ada jaiz, ada makruh, ada haram, dan seterusnya. Nah, ilmu ini al-muktasabu, digali, diambil min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Nah, dari definisi ini ada beberapa hal yang perlu kita keluarkan, kita pisahkan untuk menguatkan pemahaman. Al-ilmu pertama. Jadi fikih ini adalah ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini ilmu mulai dari tahap zon sampai yakin. Jadi kalau kita bicara darajat ilmu, ya tahapan-tahapan ilmu, itu ada yang pertengahan ke atas, itu mulai dari zon sampai yakin. Nah, ilmu fikih ini mulai dari zon sampai yakin. Kenapa? Karena ada perbuatan mukallaf yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i yakini. Dalilnya sharih, jelas, tidak butuh ijtihad, tidak ada penafsiran. Itu yakin. Ya wajibnya saum Ramadan yang sebentar lagi tiba misalnya. Tidak ada khilaf, tidak perlu ijtihad terhadap wajibnya saum Ramadan karena dalilnya qat'i. Sharih. Gitu ya. Tapi ada perbuatan mukallaf yang dasarnya itu adalah zon, hasil ijtihad para fuqaha. Nah, nanti kita bahas hasil-hasil ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam keseharian kaum muslimin. Ada hal-hal yang perlu diijtihadi karena belum ditemukan secara teknis dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun garis besarnya sudah ada di situ. Karena kadang-kadang Al-Quran itu bicara umum, tidak bicara rinci. Nah, hasil ijtihad itu misalnya ya kita yang paling masyhur ya, contoh itu kita bayar zakat fitrah dengan beras misalnya. Itu hasil ijtihad.
Karena dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya bayar zakat fitrah itu dengan gandum dan kurma, tidak dengan beras. Kenapa bisa dengan beras? Nah, ini hasil istihad. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas. Nah, jadi ilmu ini mulai dari tingkat zon sampai yakin. Tentang apa? Tentang hukum-hukum syariah. Maka kita keluarkan hukum-hukum kauniyah, hukum alam misalnya. Jadi tidak bicara tentang gravitasi, ya tidak bicara tentang sinar matahari, jarak matahari dari bumi berapa, tidak bicara itu. Atau tidak bicara tentang hukum logika. Ya misalnya tidak membicarakan satu itu adalah separuh dari dua misalnya. Nggak bicara itu. Tidak bicara khusus ya, hanya matematik. Walaupun nanti dalam kajian fikih kita membutuhkan ilmu-ilmu itu. Tapi fikih ini terkait dengan ilmu syariat. Juga tidak bicara tentang hukum-hukum matematik misalnya dan seterusnya. Nah, hukum-hukum syariah ini juga khusus terkait dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan orang muslim yang akil, yang baligh. Maka tidak berlaku untuk orang kafir, tidak berlaku untuk orang yang akalnya hilang, tidak berlaku untuk yang belum sampai usia. Nah, ilmu ini digali oleh para fuqaha, para ulama dari dalil-dalil. Nah, apa yang dimaksud dalil? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini disepakati jumhur ya. Ada dasar hukum yang para fuqaha, para usuliyin beda pendapat di situ. Misalnya ada maslahah musalah, ada amalu alil Madinah, perbuatan atau amal penduduk Madinah. Apakah itu sumber hukum atau tidak? Para fuqaha beda pendapat. Imam Malik menjadikan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Tapi ada juga misalnya syar'un man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Apakah ini menjadi dasar hukum atau tidak? Nah, inilah fikih. Nah, insya Allah setelah memahami definisi fikih ini, ya kita bisa memastikan bahwa ngaji fikih itu penting. Ngaji fikih itu perlu. Ngaji fikih ini kebutuhan untuk menjawab persoalan kita sehari-hari. Karena fikih bicara tentang perbuatan kita. Apakah perbuatan kita ini sesuai dengan syariat Islam? Itu ada kaidah, ada ukuran-ukuran fikihnya. Itu ada dalam ilmu fikih.